Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Komentar saudara kita kaitannya dengan ini siapa ini? Saiful Mirullah. Kalau ada unsur nyawa Ustadz bagaimana? Puasa bila ruh. Ini tak jawab dulu ya teman-teman ya. Kalau ada unsur nyawa itu cara mengetahui bagaimana? Yuk gunakan akalmu. Masa enggak bisa? Contoh terasi ya. Jadi kalau Anda mau puasa bila ruh, yuk hindari buat sambal dari terasi. Ya, terus apa lagi? Kecap. Kecap itu kan ada apa? Ada hewannya tuh. Ada lah. Ragi itu kan ada unsur hewani. Ya, tempe juga ya, ada unsur hewani ya, tahu. Nah itu. Terus apa lagi? Madu. Apalagi telur. Nah, terus turunannya apa? Misalnya mie ayam, mie sarimi itu kan terbuat dari telur, ono telur ya, itu ada unsur hewani. Ya. Terus apa lagi? Petis, daging, kaldu ayam, masaku, roiko, sejenisnya pokoknya. Itu kan ada unsur hewaninya gitu. Jadi sangat sederhana sekali gitu loh ya. Kalau Anda enggak mau repot ya, makan kentang lah, makan ketela lah, puhung lah, bote. Ya, yang sederhana seperti itu, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Jadi Anda ini mau tirakat itu kok masih bingung gitu loh ya. Terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak mau sahurnya pakai apa gitu loh ya. Padahal kita ini puasa ya. Puasa itu kan tirakat gitu ya. Menahan diri. Lah kok Anda mikir pilih-pilih makanan mana yang boleh, mana yang tidak untuk mengetahui unsur yang tidak ada nyawanya gitu. Ya. Nah, coba Anda makan kentang saja gitu ya. Kentang ya, segala macam buahan boleh. Itu kan sudah bebas toh. Banyak itu segala macam buah-buahan yang bisa buat Anda kenyang. Misalkan makan semangka satu ya 5 kilo ya. Kan bisa seperti itu. Ngapain dibikin repot gitu loh ya. Anda tirakat itu bukan untuk senang-senang. Anda tirakat puasa itu bukan untuk mencari alternatif makanan yang bisa Anda makan. Ya, bukan seperti itu. Anda tirakat itu supaya hajat Anda cepat terkabul. Makanya lakukan ya secara totalitas. Jadi caranya seperti itu, metodenya seperti itu. Ya, kadang kita enggak berpikir seperti itu. Ya, yang enggak boleh apa? Bingung nanti. Ya. Bingung nanti. Ketika yang enggak boleh, enggak boleh misalkan ya, enggak boleh makan sambal misalkan. Yang sambal yang ada terasinya. Anda bisa buat sambal brambang, terus sambal apa lagi? Sambal dabu-dabu, sambal macam-macam sambal. Yang penting kan enggak ada terasinya. Nah, kalau Anda punya pola pikir seperti itu, saya jamin tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Anda membuat diri Anda repot sendiri kok ya. Ya, Anda dikendalikan nafsu. Jadi kalau Anda katakanlah mau puasa, sudah harus tentukan misalkan saya mau puasa, nanti saya makan ketela pohon atau pugung, sahur pugung, buka kentang, wes itu aja. Buahnya melon, melon saja atau yang paling murah buahnya. Jadi tirakat itu Anda puasa itu tidak untuk bermewah-mewah ya, tapi Anda tirakat itu untuk paling sederhana.
Jadi caranya seperti itu. Terus juga menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara siapa ini? Menurut saya, Danilan, pengalaman saya dalam menjalankan amalan itu, sebelum menjalankan amalan kita siapkan dulu diri kita sematang mungkin. Kita ukur diri kita karena amalan itu mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita perbaiki dulu iman kita, ketakwaan kita. Kita ukur sholat wajib, sholat sunnah, dan ibadah lainnya. Yang wajib, yang sunnah, sedang kita kerjakan, apa belum? Kalau dikatakan dulu diri kita dengan Tuhan, dekat dulu diri kita dengan Tuhan, dan kita pelajari dulu amalan itu dengan serius dari cara pengalaman agar sukses. Setelah semua kita merasa diri kita siap, barulah kita mulai mengamalkan amalan tersebut. Insya Allah berhasil. Saya jadi banyak nonton di channel YouTube, ini konsepnya sama, tapi kita karena mungkin durasinya singkat dan banyak video yang bersambung, jadi malas mungkin nonton satu-satu. Jadi hanya ambil intinya saja, akhirnya bingung dalam pengalamannya, jadi gagal. Nah, amalan itu saya dari dulu memang suka dengan amalan-amalan sampai sekarang. Mungkin ini sekedar motivasi untuk teman-teman semua dalam menjalankan amalan. Mohon maaf, bukan mau menggurui, tapi cuma ingin berbagi sesama pecinta amalan. Terima kasih. Ya. Lah, bingung tidaknya itu tergantung dari dirimu. Ya, bingung tidaknya itu tergantung dari dirimu. Ya. Kalau sebuah amalan semacam ini, ya, saya perjelas sedetail mungkin, ya, sedetail mungkin. Nah, tentunya akan banyak disalahgunakan. Ya, jadi dengan berbagai banyak video-video yang saya posting, yang setiap hari ya, hampir setiap hari, itu selalu problem solving ya. Ada masalah, ada tanya jawab, ada tanya jawab. Dari kejadian yang teman-teman jalani gitu ya. Itu harapan saya, kalau Anda memang menguasai itu benar-benar menguasai secara totalitas. Itu tujuan saya. Satu. Kedua, tidak disalahgunakan. Ya, itu yang paling penting. Karena ketika Anda memahami, ya, memahami materi yang saya sampaikan, Anda mau 1, 2, bahkan 1 lusin pun juga bisa. Ya. Makanya ada beberapa video yang saya privat gitu loh. Ya. Karena itu sangat berbahaya. Ya. Dan orang-orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh ya, yang akan mampu ya, memahaminya. Dan orang seperti itu pasti bijak ya, dalam menggunakannya. Nah itulah. Terus juga menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara kita, saya sudah jalankan amalan surat Yusuf, cuma reaksinya cuma kepalanya sakit setiap maghrib. Nah kenapa kok sakit? Apakah karena amalan Anda? Atau bisa jadi di dalam tubuh target Anda itu ada kotak, ada makhluk halus yang bersemayam, sehingga tergesek ya. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan yang itu sifatnya putih, itu reaksi katakanlah di target itu nikmat, bukan reaksi menyiksa seperti yang Anda lakukan. Ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, berarti kan positif toh. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara Anda mengamalkan. Jadi kasusnya ini harus di breakdown dulu ya, studi kasus. Ya, kalau kuliah itu kan ada masalah toh. Latar belakang Anda ambil masalah itu. Kalau Anda buat skripsi, latar belakang, daftar pusaka, kajian teori, ya, permasalahan, terus pembahasan, terus kesimpulan. Sama seperti itu, analisanya seperti itu. Jadi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4, Anda yakin Anda positif, harusnya masuk ke dalam target itu halus, dingin, menyenangkan bagi target.
tapi kok target kepalanya pusing setiap hari. Berarti ada gesekan dengan makhluk halus yang ada di dalam tubuh target. Ya, bisa kodam, bisa juga ada punya pesaing, semacam-macam ya. Ini tidak bisa digeneralkan ya, diumumkan tidak bisa ya. Harus dideteksi orangnya yang bersangkutan. Terus menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana cara bikin hati tenang dalam menjalankan pengasihan? Karena saya selalu merasa gelisah. Nah, itu tandanya ya. Tandanya pikiran Anda, batin Anda, tindakan Anda tidak sejalan. Ya. Misalkan ya, Anda baca Asma ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud. Itu kan tindakan Anda toh, itu kan mulut Anda toh. Pikiran Anda membayangkan target. Ya. Batin Anda gelisah. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika Anda zikir ya, mulut Anda membaca bacaannya, pikiran Anda menerjemahkan, batin Anda merasakan ketersambungan dengan Tuhan. Jadi rumusnya di situ. Ya, itu yang harus Anda kendalikan. Ketika Anda punya hambatan seperti itu yang Anda harus pelajari. Disitulah ilmunya. Karena setiap orang pasti beda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.